Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi unggul dan istimewa. Bertemu lagi dengan saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita kali ini akan berbicara tentang teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Nah, waktu kalian membeli handphone atau barang elektronik lain, tentu disertai dengan yang namanya buku petunjuk kerjanya, ya kan? Dalam pembelian HP atau barang elektronik biasanya ada buku petunjuk kerja. Nah, di sana ada petunjuk bagaimana cara menggunakan benda tersebut. Nah, petunjuk bagaimana cara menggunakan sesuatu itu adalah teks prosedur kompleks ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan cara mencapai sesuatu melalui langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang berurutan. Nah, prosedur juga bisa diartikan sebagai uh, instruksi gitu ya, instruksi kerja. Ini contohnya, cara mengemudi mobil manual dengan aman. Ini adalah contoh teks prosedur. Ada langkah-langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, begitu ya, beserta dengan penjelasannya. Penjelasan langkah pertama, penjelasan langkah kedua. Masuki mobil dalam keadaan datar. Maksudnya apa? Itu ada penjelasannya. Kemudian, kenali semua pedal yang ada pada mobil, disertai dengan gambar pedal satu apa, pedal dua apa, pedal tiga apa. Kemudian kuasai kopling, disertai dengan penjelasan juga. Kopling itu apa, fungsinya apa, bagaimana cara menginjak kopling gitu ya. Nah, di sana sudah lengkap dengan penjelasannya dalam teks prosedur supaya jelas kepada orang yang membacanya gitu ya, dan bisa mengikuti instruksi sesuai dengan yang menjadi tujuan teks prosedur itu sendiri. Kemudian ini contohnya yang kelima, tuas transmisi dalam posisi netral sekaligus dengan gambarnya juga, gambar tuas transmisi. Nyalakan mesin mobil, injak kopling secara penuh gitu ya. Pindahkan tuas transmisi. Ini dengan penjelasannya sehingga orang yang mengikuti atau membaca teks ini bisa mengikuti dengan benar petunjuk yang disampaikan gitu ya. Jadi sertai juga dengan gambar-gambar gitu kalau kalian nanti diminta membuat teks prosedur. Jalankan mobil dengan hati-hati. Di sini ada penjelasan juga bagaimana menjalankan mobil dengan hati-hati ya. Gambarnya juga sehingga ini bisa menjadi petunjuk yang jelas dan kalian juga nanti misalnya saya tugaskan untuk membuat teks prosedur harus seperti itu. Ini kemudian ada ciri kebahasaannya. Yang pertama ada kalimat interrogatif, kalimat deklaratif, kemudian ada juga kalimat imperatif, kemudian konjungsi kronologis, dan ada nomina, verba, serta partisipan ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian struktur teks prosedur, yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, dan ada penutup. Jadi berapa banyak langkahnya itu tergantung dari yang memang menjadi petunjuk cara kerja hal tersebut, ada berapa langkah gitu ya, itu akan menyesuaikan di struktur gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah ini adalah kalimat yang di akhirnya menggunakan tanda seru sebagai cirinya. Kemudian, kalimat perintah juga ditandai dengan penggunaan verba-verba imperatif atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu adalah kata kerja yang berakhiran kan, berakhiran i, berakhiran lah, atau kata kerja tidak berimbuhan. Kita lihat contohnya dalam teks prosedur tadi. Di sini nomor 6 ada nyalakan mesin mobil. Nyalakan berarti ini adalah verba imperatif dengan akhiran kan ya. Jadi di sana kata kerja imperatif, kata kerja perintah dengan akhiran kan. Begitu juga pada nomor 8, pindahkan tuas transmisi. Pindahkan berarti itu adalah kata kerja yang berimbuhan kan. Kemudian
Injak kopling secara penuh ini adalah contoh verba imperatif yang tanpa menggunakan imbuhan. Jadi injak langsung itu adalah kata kerja tidak berimbuhan. Jadi itu pun adalah verba imperatif. Kemudian, kenali semua pedal yang ada pada mobil. Nah, ini adalah contoh verba imperatif yang menggunakan akhiran i. Kenali. Ini seperti contoh tersebut itu adalah verba imperatif juga, ya. Kenali, warnai, seperti itu. Adapun yang menggunakan lah, ini contohnya jawablah. Ya, seperti itu ya. Itu adalah verba imperatif. Nah, selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang isinya berupa pernyataan alias berita. Cirinya diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya dalam teks prosedur yang tadi ini misalnya kalimat kopling berfungsi untuk memutuskan putaran roda dan putaran mesin yang saling berhubungan. Nah, di sana diakhiri tanda baca titik itu namanya kalimat deklaratif. Nah, selanjutnya ada yang namanya kalimat interrogatif. Ini adalah kalimat pertanyaan. Cirinya tentu saja diakhiri dengan tanda baca tanya. Misalnya di sini, kalian pernah membeli HP atau barang elektronik lainnya, bukan? Nah, diakhiri tanda tanya ini namanya adalah kalimat interrogatif. Selanjutnya, ciri kebahasaan berikutnya adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini adalah konjungsi atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu, ya, yang menyatakan urutan waktu. Nah, contohnya sebelum, setelah, selanjutnya, ketika ini menunjukkan urutan waktu. Misal di dalam teks prosedur yang tadi, ini ada kata sebelum mobil nyala, maka pastikan tuas transmisi berada dalam posisi netral. Nah, di sana ada kata sebelum mobil menyala. Nah, sebelum itu adalah konjungsi kronologis atau konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Nah, ciri kebahasaan berikutnya itu adalah nomina, verba, dan partisipan. Nomina itu adalah kata benda. Kata benda contohnya mobil, ban, kemudian tuas transmisi, itu kata benda. Kemudian verba itu adalah kata kerja. Contohnya injak, memutuskan, kemudian ada pastikan, pindahkan, itu adalah kata kerja atau verba. Selanjutnya ada partisipan. Ini adalah orang yang berpartisipasi atau tokohnya, sopir dan lain-lain. Ini adalah partisipan. Nah, pokoknya orang atau tokoh yang disebut dalam teks prosedur tersebut itu adalah partisipan. Nah, demikian ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakannya di classroom. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.